Tes ANA atau anti-nuklir antibody adalah tes untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap inti sel atau komponen inti sel atau nukleus. Keberadaan antibodi terhadap nukleus ini menjadi salah satu petunjuk yang digunakan dalam diagnosis penyakit autoimun seperti penyakit lupus atau SLE. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai metode tes ANA serta bagaimana interpretasi dari hasil tes tersebut. Saya Cecep, selamat datang di Ceherang. Tidak lupa saya mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan subscribe dan mengklik tanda bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru dari channel ini. Nukleus atau inti sel adalah bagian penting dari sel yang mengatur aktivitas serta mengandung materi genetik yaitu DNA. Selain merupakan organel terbesar, nukleus atau inti sel juga memiliki struktur yang kompleks dengan kekhususan mengatur sinyal serta menjaga integritas dari materi genetik yang dikandungnya. Beberapa struktur penting yang tampak pada diagram ini adalah sebagai berikut. Membran inti yang merupakan berbentuk double layer memisahkan inti dengan sitoplasma. Gerbang inti atau nuclear pore kompleks mengatur keluar masuk molekul kompleks dari dan ke inti sel. Struktur padat berisi protein serta DNA dan RNA yang dikenal dengan anak inti atau nukleolus, dan benang halus yang disebut heterokromatin yang merupakan struktur dari kromosom yang berisi DNA serta protein inti. Adapun protein inti dalam nukleus meliputi berbagai macam jenis protein seperti histon, faktor transkripsi, kompleks replikasi, enzim, dan lain sebagainya. Antibodi yang bereaksi terhadap inti serta komponennya seharusnya tidak ada. Jika terbentuk, biasanya spesifik terhadap komponen inti tertentu dan bisa menjadi petunjuk akan adanya penyakit autoimun. Walaupun demikian, ternyata ada orang sehat yang positif terdeteksi antibodi terhadap nukleus yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian interpretasi tes ANA pada video ini. Tes ANA untuk mendeteksi antibodi terhadap nukleus ini terdapat dua jenis metode yang digunakan, yaitu ANA IF dan ELISA. ANA IF atau imunofluoresensi mendeteksi adanya antibodi dengan pengamatan langsung melalui mikroskop. Darah yang diambil dari pasien kemudian diambil serumnya dan diinkubasikan dengan sel. Sel yang digunakan adalah sel HEP2, adapun serum yang diinkubasikan ini sebelumnya diencerkan dan disebut sebagai titrasi. Titrasi 1/100 artinya pengenceran 100 kali, 1/320 diencerkan 320 kali, dan seterusnya. Setelah dilakukan inkubasi, kemudian ditambahkan lagi antibodi anti-IgG manusia. Antibodi ini akan menangkap atau menempel pada antibodi dalam serum. Pada antibodi anti-IgG ini ditempelkan suatu zat fluoresens yang akan berpendar jika diberikan cahaya ultraviolet. Setelah itu sel akan diperiksa di bawah mikroskop fluoresensi dan apabila terdapat antibodi antinukleus maka akan tampak pola-pola yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah pola homogen, di mana tampak seluruh inti berpendar. Pola ini dihubungkan dengan adanya antibodi terhadap komponen kromatin. Hal ini bisa berarti anti-dsDNA, anti-histon, atau anti-nukleosom. Kondisi yang berkaitan dengan adanya antibodi tersebut adalah penyakit lupus atau SLE, drug-induced SLE, dan juvenile idiopathic arthritis atau JRA. Pola berikutnya adalah speckled, di mana tampak bercak-bercak di dalam inti. Pola ini terbagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pola speckled halus atau padat atau dense fine speckled. Gambaran ini berkaitan dengan adanya antibodi terhadap DFS70 atau LEDGF, di mana protein ini berhubungan dengan penyakit sindrom Sjögren, systemic sclerosis, dan SLE walaupun jarang. Pola yang kedua adalah speckled halus. Pola ini berhubungan dengan adanya antibodi terhadap SSA, Ro60, SSBLA, MI2, TIF1 gamma dan beta, KU, RNA helikase A, replication protein A. Protein-protein tersebut berkaitan dengan sindrom Sjögren, SLE, dermatomyositis, dan overlap antara systemic sclerosis dengan polymyositis. Kemudian yang ketiga adalah pola speckled kasar. Pola ini menandakan adanya antibodi terhadap protein HNRNP, U1RNP, SM, dan RNA polimerase 3. Protein tersebut berkaitan dengan penyakit MTCD atau Mixed Connective Tissue Disease, SLE, dan Systemic Sclerosis. Berikutnya adalah pola nuclear dots. Pola ini memperlihatkan gambaran titik di dalam inti. Titik-titik ini adalah struktur yang disebut jisim kajal atau kajal bodies. Terdapat dua tipe, yaitu
pola dengan beberapa inti yang berjumlah 1-6. Pola ini berkaitan dengan adanya antibodi terhadap P80 koilin dan protein SMN. Adapun penyakit yang berhubungan adalah sindrom Sjogren, lupus atau SLE, systemic sclerosis, polymyositis, dan individu sehat tanpa gejala atau asimptomatik. Selain itu terdapat pula gambaran multiple nuclear dots yang biasanya berjumlah 6-20 titik atau dots. Gambaran ini berkaitan dengan antibodi terhadap SP100, protein PML atau promyelocytic leukemia, dan protein MJNXP2. Adapun penyakit yang berhubungan adalah primary biliary cirrhosis atau PBC, systemic autoimmune rheumatic disease atau SART, dan dermatomyositis. Selanjutnya adalah pola sentromer yang menandakan bagian tengah dari kromosom serta serat spindle dan kinetokor yang terlibat dalam proses mitosis. Gambaran ini berhubungan dengan antibodi terhadap protein chain A, B, C, dan adanya antibodi terhadap protein tersebut berhubungan dengan limited cutaneous systemic sclerosis dan primary biliary cirrhosis. Gambaran selanjutnya adalah pola anak inti atau nukleolar. Nukleolar biasanya tampak jelas atau berjumlah banyak pada saat aktivitas mitosis yang tinggi. Terdapat dua subkelompok pola nukleolar ini, yaitu sebagai berikut. Gambaran pertama adalah pola clumpy-nukleolar yang berhubungan dengan antibodi terhadap U3 SNORNP atau fibrillarin. Adanya antibodi terhadap protein ini biasanya terdapat pada penyakit systemic sclerosis. Pola yang kedua adalah nukleolar punktata, yaitu seperti titik atau tetesan air. Pola ini dikaitkan dengan antibodi terhadap RNA polimerase 1 dan protein HUBF atau NOR90. Kondisi medis yang dikaitkan adalah systemic sclerosis dan sindrom Sjogren. Kemudian terdapat pula gambaran rim atau terdapat kecerahan pada sisi atau batas nukleus. Terdapat dua pola yaitu sebagai berikut. Pola rim halus di mana berhubungan dengan protein laminin A, B, C atau laminin associated proteins. Penyakit yang berhubungan dengannya adalah SLE, sindrom Sjogren, dan artritis seronegatif. Yang kedua adalah pola rim punktata di mana berhubungan dengan adanya antibodi terhadap nuclear pore complex protein seperti glikoprotein atau GP210. Penyakit yang berkaitan adalah primary biliary cirrhosis. Selain itu terdapat pula pola lainnya seperti PCNA-like, SENPF-like, dan topoisomerase-like. Kesemuanya ini dikelompokkan ke dalam pola ana nuklir atau inti. Terdapat pula pola lain yaitu sitoplasma dan pola mitotik yang tidak dibahas dalam video ini. Untuk mempelajari lebih lanjut, dapat dilihat di anapatterns.org atau melalui link yang terdapat di bagian deskripsi dari video ini. Setelah metode ANA-IF, kita beralih ke metode kedua yaitu ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay. Cara ELISA ini adalah sebagai berikut. Pertama-tama sampel darah dari pasien akan diambil serumnya. Serum kemudian didilusi atau diencerkan dan dimasukkan ke dalam well atau sumur di dalam sebuah panel. Bedanya dengan ANA-IF, setiap protein pada ELISA telah dimurnikan sehingga masing-masing sumur terdapat satu protein saja. Apabila ada antibodi dalam serum, maka antibodi tersebut akan menempel di protein dalam sumur panel tersebut. Kemudian dilakukan pembersihan dan pada panel ditambahkan antibodi anti-IgG manusia. Antibodi ini akan mengikat antibodi pasien yang tertinggal pada panel ELISA. Antibodi anti-IgG ini dikaitkan zat warna fluorescence yang akan berpendar apabila disinari cahaya ultraviolet. Setelah diinkubasi, sampel kemudian diobservasi di bawah mikroskop. Panel yang bereaksi dengan antibodi akan memberikan sinyal fluorescence dan hasilnya dilaporkan sebagai negatif, positif lemah, sedang, dan positif kuat. Berikut adalah contoh dari hasil pemeriksaan ANA-profile dengan metode ELISA. Pada panel sebelah kiri adalah jenis protein yang diperiksa, sedangkan pada kolom kanan tampak seberapa kuat hasil yang diperoleh dari sampel pasien. Dalam gambar contoh ini tampak bahwa pasien mendapatkan positif lemah atau borderline dan terdapat antibodi terhadap PM atau SCL100. Adapun untuk interpretasi tes ANA, diperhatikan titer atau kekuatan dari tes, kemudian jenis protein yang berkaitan, dan barulah diambil kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan hubungan protein dengan penyakit,
serta kumpulan tanda atau gejala, serta pemeriksaan lainnya baik pemeriksaan fisik maupun penunjang. Sebagai contoh, untuk tes ANA-IF dilihat titernya misalnya 1/1000. Artinya titer tersebut kuat karena walaupun diencerkan 1000 kali, tetap positif. Kemudian dilihat polanya, misalnya pola homogen, maka biasanya protein yang berkaitan adalah protein histon atau anti-dsDNA. Apabila sampel yang sama dilakukan pemeriksaan ELISA, maka hasilnya adalah pada titer biasanya positif kuat, kemudian protein yang positif dapat berupa histon, dsDNA. Adapun untuk kesimpulan dicocokkan antara gejala dengan kemungkinan penyakit yang dikaitkan dengan antibodi tersebut, misalnya histon dan dsDNA, yang dalam hal ini dikaitkan dengan penyakit lupus atau SLE. Apabila gejalanya cocok, maka dapat dikatakan besar kemungkinan penderita memiliki penyakit lupus atau SLE. Tentu perlu diingat atau ditegaskan bahwa hasil pemeriksaan penunjang saja tidak bisa dijadikan patokan untuk diagnosis suatu penyakit. Dari sini perbedaan utama antara tes ANA-IF dengan ELISA adalah bahwa ELISA lebih mudah untuk diinterpretasikan. Walaupun demikian, hasil ANA-IF dapat dipertanggungjawabkan apabila dibaca oleh pemeriksa yang berpengalaman dan biaya untuk tes ANA-IF lebih murah dibandingkan dengan ELISA. Dalam keadaan tertentu dapat dijumpai hasil tes ANA yang positif pada orang yang tidak bergejala penyakit autoimun atau orang sehat. Terkadang dokter dalam menghadapi kasus melakukan tes ANA karena curiga adanya penyakit autoimun. Perlu diingat bahwa pada penelitian didapatkan terdapat 25% orang sehat jika diperiksa hasil ANA positif dengan titer 1/40. Terdapat pula 5% orang sehat dengan titer ANA 1/160. Dari penelitian tersebut, sebagian besar ANA positif merupakan perempuan. Sebenarnya hasil positif pada orang tersebut menggambarkan suatu kondisi yang disebut autoreaktivitas. Artinya, tubuh sebenarnya dapat bereaksi dengan dirinya sendiri. Misalkan jika ada kerusakan jaringan seperti setelah terbakar sinar matahari yang mengandung banyak ultraviolet, luka, penyakit infeksi, maka tubuh akan bereaksi terhadap sel atau jaringan yang rusak dan terbentuklah antibodi terhadap jaringan kita sendiri. Untuk mencegah autoreaktivitas ini menjadi penyakit autoimun, tubuh memiliki mekanisme tersendiri untuk menekan proses ini berkembang menjadi penyakit. Banyak reaksi autoreaktivitas ini terjadi pada wanita sejalan atau sesuai dengan observasi bahwa penderita autoimun banyak yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini bisa saja berkaitan dengan hormonal dan kenyataan bahwa tubuh perempuan harus bersiap menerima antigen asing berupa bayi saat kehamilan menjadi faktor yang patut diteliti mengenai penyebab penyakit autoimun, kenapa lebih banyak didapatkan pada perempuan dibandingkan laki-laki. Topik yang menarik yang mungkin akan dicoba dibahas pada kesempatan yang akan datang. Akhirnya sampai juga kita di bagian akhir dari episode cairan kali ini mengenai metode serta interpretasi dari tes ANA. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe channel ini serta menekan tombol like. Selain itu, Anda dapat pula memberi komentar atau pertanyaan seputar topik yang dibahas di kolom komentar di bawah video ini. Saya Cecep undur diri dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang.